Data dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara yang saya peroleh, tenda itu jumlahnya sekitar 100 unit untuk 7.000 pengungsi. Kalau kita lihat informasi yang beredar di Jakarta misalnya selalu mengatakan bahwa tenda cukup, tenda sudah dikirim, itu tidak ada sama sekali sih. Bang Dimas, ini sudah 3 minggu ya berlalu ya. Gimana kira-kira kalau bisa digambarkan, Bang Dimas, situasi kondisi di sana? Silahkan. Baik, terima kasih JJ dan Juan. Dapat saya laporkan dari Aceh Utara itu sampai saat ini sudah 169 korban jiwa meninggal dunia yang ditemukan. 6 diantaranya masih dalam proses pencarian. Sedangkan akses jalan untuk Kecamatan Langkahan, kecamatan yang paling parah terjadi bencana, satu ruas akses jalan itu belum bisa dilalui karena masih terendam banjir. Namun untuk menuju ke kecamatan ini, ruas jalan lainnya sudah bisa dilewati sehingga distribusi bantuan sudah tidak terkendala ke daerah pedalaman Kecamatan Langkahan. Sedangkan untuk Kecamatan Sawang juga sudah tidak ada kendala untuk distribusi bantuan. Hanya saja di dua kecamatan ini, Kecamatan Sawang dan Kecamatan Langkahan, suplai listrik itu belum menyala hingga hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kebutuhan pengungsi saat ini tuh dari hari pertama hingga hari ini belum ada tenda bantuan dari Kementerian Sosial atau BNPB yang representatif seperti tenda keluarga. Itu belum ada sehingga sampai hari ini itu masih menggunakan tenda darurat swadaya masyarakat masing-masing. Kondisi ini memperburuk kesehatan para pengungsi di lokasi pengungsian. Sehingga pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan sejumlah relawan kesehatan itu menempatkan pos-pos kesehatan di titik-titik pengungsian, ditambah dengan musim penghujan, sehingga kondisinya semakin memprihatinkan. JJ. Iya, baik. Bang Dimas, kalau untuk listrik dan air bersih sendiri bagaimana di sana? Kalau tadi kan mungkin listrik kan belum menyala ya, atau sudah, atau belum secara menyeluruhnya gitu ya. Tapi kalau untuk air bersih sendiri khususnya gimana nih, Bang Dimas, silahkan. Untuk suplai air bersih, sekarang sejumlah relawan itu sudah menyediakan bantuan suplai air bersih, seperti Palang Merah Indonesia misalnya, sudah mengoperasikan 2 mobil tangki selama 24 jam untuk menyuplai air bersih ke titik-titik pengungsian. Saat ini titik pengungsian itu di 215 titik di seluruh Kabupaten Aceh Utara. Memang masih minim, tapi sudah lumayan membaik dibanding 2 pekan sebelumnya. Gitu JJ. Oke, baik, Bang. Tadi soal menarik ya soal yang tenda tadi. Ini kemudian gimana dengan warga yang nggak kebagian gitu, Bang? Ya, tenda ini dikeluhkan sejak awal oleh pemerintah dan oleh masyarakat pengungsi. Cuman saja eh, kalau kita lihat informasi yang beredar di Jakarta misalnya selalu mengatakan bahwa tenda cukup, tenda sudah dikirim, itu tidak ada sama sekali. Sehingga sampai hari ini Kementerian Sosial itu tidak ada tendanya di lokasi pengungsian. Untuk tenda BNPB itu hanya di beberapa titik, itu pun di posko utama. Misalnya satu titik pengungsian dibuat satu tenda, itu biasanya untuk dapur umum, itu tenda BNPB punya. Jadi sangat memprihatinkan sekali. Permintaan tenda ini sudah berkali-kali disampaikan setiap kali pejabat yang berkunjung ke Aceh Utara. Tapi faktanya sampai hari ini tenda itu tidak ada. Bang, kalau abang sendiri sudah dapat informasi dari pihak terkait gitu, kenapa belum ada tenda gitu? Apakah karena aksesnya memang sulit atau bagaimana? Atau memang belum jelas jawabannya, Bang? Data dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara yang saya peroleh, tenda itu jumlahnya sekitar 100 unit untuk 7.000 pengungsi, sehingga kepala desa atau camat itu tidak berani membagikannya ke pengungsi karena bisa menimbulkan perdebatan panjang di lokasi pengungsian. Jumlahnya sangat tidak memadai, jumlahnya 100 unit sampai hari ini.
Itu data per tadi siang yang saya peroleh dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara. Oke, baik, Bang Dimas, ini berarti 100 unit untuk 7.000 ya. Ini berarti kurangnya masih banyak sekali ya Mas ya sebenarnya ya Mas ya. Banyak sekali. Kalau dapat kami laporkan begini, kalau ilustrasinya sederhananya begini, kalau Presiden sedang kunjungan itu pasti akan ada beberapa bantuan yang cepat tiba. Tapi setelah Presiden pulang itu biasanya bantuan akan melambat dan seterusnya dan seterusnya. Yang sudah terjamin saat ini itu hanya kebutuhan bahan pangan seperti beras. Beras itu sangat mencukupi. Selebihnya untuk yang lain-lain misalnya untuk lauk pauk dan segala macamnya itu pemerintah Aceh Utara menggunakan dana tangkap darurat yang diberikan Presiden sebesar 4 miliar itu per kabupaten kota untuk digunakan ke pembelian bahan logistik lainnya selain beras. Oke, baik. Oke, baik, Bang Dimas, lalu berarti benar-benar sama sekali tidak ada bantuan dari lanjutan dari pihak-pihak terkait ini Bang Dimas ya sampai saat ini, khususnya terkait tenda tadi ya sampai tadi siang. Untuk tenda sampai tadi siang belum ada tambahan dalam jumlah yang mencukupi ya. Sedangkan bahan pangan itu sudah memadai sampai hari ini. Sedangkan yang bantuan pangan lainnya itu mungkin 3 atau 4 hari ke depan masih mencukupi. Sedangkan akses untuk membawa bantuan ke Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, dan Taming itu sudah sangat mudah. Jalur darat sudah lancar sekali dari Medan ke Aceh Utara. Sehingga seharusnya kalau bisa dipercepat itu tidak akan membutuhkan waktu lama. Jarak antara Aceh Utara ke Medan itu hanya 6 jam perjalanan darat. Oke, berarti bisa dibilang memang bantuan untuk warga yang paling mendesak ini adalah tenda ini sebenarnya ya Bang Dimas ya. Bantuan paling mendesak untuk saat ini itu tenda dan obat-obatan.